Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kiranya selalu semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Pada hari ini kami akan menceritakan mengenai seorang pengelola penjara di zaman komunis Kampuji yang Allah ubah untuk menjadi garam dan terang di dalam kehidupan orang lain. Baiklah, marilah kita akan mendengarkan cerita dan renungan pada hari ini. 003 Bidang Pembunuhan Comrade Dutch. Pada April 1975, pasukan Khmer Rouge sukses merebut ibu kota Phnom Penh di Kamboja. Khmer Rouge yang mendukung Partai Komunis Kampuji dan tercatat sebagai salah satu fase paling berdarah dalam sejarah Asia Tenggara yang mengambil nyawa 2-3 juta total populasi Kamboja. Kang Kek Lu atau Comrade Dutch adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas gerakan pembantaian suku ini karena dia adalah mantan ketua pengelola penjara S21, yaitu tempat penyiksaan dan bidang pembunuhan. Chong Ik adalah tempat yang merenggut lebih 1 juta nyawa yang dihantar ke sana. Namun rezim itu digulungkan pada 1979 oleh pasukan Vietnam. Para pemimpin Khmer Rouge melarikan diri dan bersembunyi di wilayah terpencil. Comrade Dutch berhasil melarikan diri ke perkampungan Pekom bersama istri dan 4 orang anaknya. Dia menyembunyikan identitasnya dengan menggunakan nama Hang Pin serta mengajar sebagai guru matematika di sana. Sesampainya dia di sana, Allah telah menghantar tetangganya yaitu Bapak Sion Sito untuk mengajak Comrade Dutch pergi ke gereja. Saat itulah dia telah disentuh oleh Tuhan dan berubah menjadi garam dan terang bagi orang di sekelilingnya. Dia akan menyuarakan dengan lantang akan imannya dan membawa orang-orang untuk memeluk Kristen sehingga dia diangkat sebagai pastor di gereja itu. Tutur Bapak Sion Sito. Di dalam pertobatannya juga anaknya Ki Sif Kim berkata, setiap malam bapaknya akan bawa dia berdoa dan setiap akan beribadah, bapaknya akan membaca firman Allah kepada seluruh keluarga. Dutch kemudian membangun sebuah gereja rumah di dekat Shifai Chek High School, tempat dia mengajar antara tahun 1996 hingga 1997, di mana dia akan menceritakan tentang Yesus Kristus dan meyakinkan guru-guru yang lain untuk menerima Yesus, tutur Hun Smin, mantan kepala sekolah di sana. Pada tahun 1999 disebabkan sebuah artikel yang telah diterbitkan oleh seorang jurnalis memperlihatkan identitas asli dari Comrade Dutch. Di sana dia langsung ditahan oleh pihak berkuasa. Sewaktu dalam tahanan dia berkata bahwa dia akan bekerja sama dan menjawab segala yang dipertanyakan. Menurut Mr. Hinton dari kantor kehakiman, ia adalah suatu tindakan kerohanian karena Comrade Dutch benar-benar menyesal dan ingin menebus dosanya. Begitulah kisah bagaimana Allah telah mengubah seorang pembunuh besar yang kejam dan bertanggung jawab atas lebih dari 1 miliar jiwa yang melayang tanpa sebab dan belas kasihan. Karena bila Allah telah memanggil kita, walaupun seburuk apapun kita di mata dunia, Allah akan menerima dan mengubah kita menurut kasih setianya yang besar. Ayat renungan kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Dan sampai jumpa lagi di channel Pendeta Siang Terang Pagi. Jangan lupa like dan subscribe.